Selamat pagi, Shalom. Saya undang jemaat Tuhan untuk boleh berdiri. Kita akan memulai ibadah di pagi hari ini. Mari kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan dan dengarkanlah nats firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah kita di pagi hari ini, yang diambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ibadah kita di pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal itu akan menuntun ibadah kita mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Amin. Mari kita meninggikan Allah, kita pujikan Dia, kita masyurkan namanya, kita katakan bersama-sama, mulia bagi Allah. Dengan segenap hati kita datang bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Ya bagi Allah kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib
Terpujilah Engkau Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara setiap umat ciptaan-Mu termasuk setiap kami. Dan kami juga bersyukur di pagi hari ini, jika boleh Tuhan izinkan untuk menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh bersekutu di rumah kami masing-masing, berkumpul bersama dengan keluarga kami. Suatu kesempatan yang indah ketika kami beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kebaktian kami, sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang memasyurkan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ada naik dan turun ketika kita bergumul bersama dengan Tuhan. Tetapi mari kita tidak goyah, kan kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Kita akan memuji Tuhan kembali. 174 KPPK. Dan susahkan jiwamu, serta gelap gulitakan. Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulia, terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanku. Masa dosa tekan kekangmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa.
kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita merefleksikan setiap pelanggaran-pelanggaran dosa kita, khususnya selama 1 minggu di hadapan Tuhan, dengan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau mengaku dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Ketika kami merenung-renungkan siapakah sesungguhnya diri kami. Kami adalah orang-orang cemar yang tercela, yang tidak mampu untuk menunaikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan, baik melalui tutur kata, tindakan kami, yang telah menyakiti hati sesama kami. Tindak tanduk kami penuh dengan kecurangan, keculasan, iri hati, dan juga pendendam. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran dosa kami, sehingga tidak menjadi penghalang bagi setiap kami untuk menikmati damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur di hadapan Tuhan karena sudah diampuni oleh Tuhan setiap pelanggaran-pelanggaran dosa kita. Oleh karena itu, mari kita wujudkan syukur kita dengan bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari KPPK 220. Ku tahu yang ku percaya.
bahwa kita dapat percaya itu semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Mari kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Sinta, Sally, dan saya sendiri. Biarlah kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan mempersembahkan pujian. Kiranya persembahan pujian kami pada pagi hari ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Pujian ini berjudul Hold You I. Mari kita nyatakan
Bahasanya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan akan menerangi setiap jalan kita dan menguatkan setiap anak-anak Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan, jiwaku haus. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah kanan hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku kan setia, setia selamanya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku kan setia, setia selamanya. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku kan setia, setia selamanya. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Benar Tuhan, seperti pujian kami, bahwa jiwa kami haus disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berbicaralah Engkau kepada tiap-tiap hati kami, sehingga firman-Mu menguasai hati dan pemikiran kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Mari Engkau dan senantiasa untuk mengurapi setiap. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Samuel 1 sampai yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tofu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah
dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Fineas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi anak, ia memberikan kepada hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati anak, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan keluarga pasti ada pertikaian. Tidak ada satu keluarga pun yang sempurna. Mengapa? Karena dua orang yang sama-sama berdosa hidup di dalam satu rumah. Pasti karena sama-sama berdosa, membawa natur dosa yang sama, maka pasti akan ada pertikaian, maka akan ada prahara. Oleh karena itu kita akan melihat model satu keluarga yang diceritakan di dalam firman Tuhan, di mana disebutkan di sini bahwa kepala keluarganya adalah Elkana. Siapakah Elkana? Elkana adalah pria yang kaya raya. Dari mana kita bisa tahu bahwa Elkana adalah orang yang kaya raya? Pertama, kita melihat di dalam ayat yang pertama, dari silsilah keluarga itu menunjukkan bahwa Elkana adalah orang yang berada. Dan yang kedua, dari asal daerahnya, dia disebutkan berasal dari Rama Taim. Kalau kita membaca Alkitab yang berbahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta, kota Rama itu disebut dengan Arimatea. Kalau kita mendengar Arimatea, berarti kita teringat dengan kisah penyaliban Yesus. Ada seorang pria yang memohon kepada penguasa saat itu untuk mengambil mayat Yesus, dan ia membawanya. Ia membiayai seluruh biaya penguburan Yesus dan juga memberikan tanah miliknya sebagai tempat penguburan Yesus. Yusuf dari Arimatea adalah orang yang kaya raya, karena memang Arimatea di dalam bahasa Yunani dan Rama Taim di dalam bahasa Ibrani itu adalah daerah yang sama, di mana penduduk di sana adalah orang yang kaya raya. Sehingga Elkana itu adalah orang yang kaya raya. Selain itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 4 dan 5 dikatakan bahwa setiap tahun mereka pergi ke Shilo untuk beribadah kepada Tuhan dan juga memberikan korban persembahan. Perhatikan, mereka tiap-tiap masing-masing, baik Elkana, Hana, Penina, anak-anak, memberikan persembahan itu masing-masing. Itu menunjukkan kecukupan, keberadaan seseorang. Karena biasanya kalau keluarga yang tidak mampu, persembahannya itu dijadikan satu, lalu mereka bawa ke bait Allah, lalu disembelih di sana. Tetapi ini berbeda, karena mereka adalah orang yang kaya raya. Anak-anak pun memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Selain itu, Elkana kaya raya. Kita tahu disebutkan di sini ia mampu beristri dua. Orang yang bisa beristri lebih dari satu, pasti dia adalah orang yang kaya. Perhatikan, semakin kaya laki-laki yang ada di Indonesia, kecenderungannya itu pasti menambah istri. Ada istri kedua, istri ketiga, dan istri selanjutnya. Jadi Elkana ini adalah orang yang kaya raya. Selain Elkana orang yang kaya raya, ia adalah pria yang penuh dengan cinta. Walaupun ia berpoligami, memiliki istri lebih dari satu, karena istri pertamanya mandul, tetapi Hana
istri pertamanya, ia tetap cintai dan ia tidak mau menyakiti hatinya. Dari mana kita tahu bahwa Elkana adalah orang yang perhatian dan mengasihi Hana walaupun ia mandul? Di dalam ayat yang kelima dikatakan di sana Elkana memberikan persembahan bagian porsi kepada Hana yang berbeda dengan porsi yang diberikan kepada Penina. Hana itu adalah wanita yang mandul, tetapi ia tidak dibuang, dicampakkan oleh Elkana, tetapi ia diberikan justru bagian yang lebih baik dibandingkan Penina. Kata dibagikan bagian yang lebih baik itu sama dengan di dalam Kejadian 29 ayat 34 saat Yakub memberikan yang lebih baik kepada Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya. Yusuf diberikan jubah yang jauh lebih baik dibandingkan kepada saudara-saudaranya. Nah, kata yang sama digunakan di bagian ini di dalam Elkana. Walaupun Hana mandul, tetapi ia tidak mau membuangnya, ia tidak mencampakkannya, tetapi ia menempatkan Hana tetap sebagai istri yang ia kasihi. Berbeda dengan orang zaman sekarang, kalau sudah punya istri kedua, istri yang lebih muda, istri tua itu sudah tidak diperhatikan, sudah ditengok, tetapi Elkana itu penuh dengan kehangatan. Oleh karena itu jemaat yang kasih Tuhan, Elkana ini adalah laki-laki idaman para wanita. Ia kaya raya dan ia baik hati. Tentu bukan hanya idaman para wanita muda, tetapi mungkin juga idaman para mertua. Siapa yang tidak senang kalau punya menantu kaya raya dan juga baik hati. Tetapi jemaat yang kasih Tuhan, kaya raya dan baik saja tidak memastikan seorang perempuan di kehidupan rumah tangga akan berbahagia. Ketika hal ini kita tanyakan kepada Hana, "Hai Hana, apakah engkau berbahagia ketika memiliki seorang suami yang kaya raya dan yang baik hati?" Ia pasti katakan tidak. Ia tidak berbahagia. Mengapa ia tidak berbahagia? Yang pertama sekali karena ia mandul. Kemandulan di dalam budaya patriarki, yaitu budaya Israel, itu berarti kesengsaraan. Karena mereka itu sangat menekankan garis keturunan. Karena garis keturunanlah yang akan memelihara silsilah keluarga dan juga menjamin keberlangsungan hidup orang tua di masa tuanya. Itu budaya Israel. Jadi Hana mungkin berpikir, bagaimana seandainya Elkana yang mengasihinya itu mati? Maka tentu warisan harta itu semua akan jatuh ke anak Penina. Sehingga ia tidak mendapatkan apa-apa dan ia akan menjadi gelandangan. Itu pasti menyusahkan hati dari Hana. Dan konsekuensinya ketika ia mandul, akhirnya ia dimadu. Ia diduakan. Gadis-gadis muda, kalau seandainya saya tanya, pilih mana? Punya calon suami kaya raya, tetapi engkau dijadikan yang kedua dan yang ketiga. Atau laki-laki yang sederhana, tetapi engkau dijadikan yang pertama. Saya yakin wanita yang normal akan pilih laki-laki yang sederhana, tetapi engkau dijadikan nomor satu. Dibandingkan engkau ditempatkan di istana, tetapi engkau hanya sebagai selir dan sebagai dayang-dayang. Dan itulah yang dirasakan oleh Hana, bahwa ia diduakan. Ia pasti ada perasaan yang tidak nyaman. Dan selain itu, dikatakan bahwa ia tidak berbahagia karena ia selalu dihina. Saat itu wanita yang mandul dianggap sedang dihukum oleh Tuhan. Sehingga ketika dikatakan saat itu setiap tahun mereka pergi beribadah ke Silo,
Dikatakan di sana di dalam ayat yang ketujuh bahwa Penina selalu memprovokasi dan selalu mengejek Hana. Mungkin kalau saya bahasakan sehari-hari, mungkin Penina akan berkata, "Hei Hana, percuma engkau rajin beribadah ke Silo, memberikan persembahan yang jauh lebih baik dari yang kuberikan, tetapi engkau mandul, engkau dimurkai Tuhan, engkau dihukum Tuhan, percuma ibadahmu, percuma persembahanmu, percuma kesalehanmu." Itu yang tiap tahun yang diucapkan oleh Penina kepada Hana, sehingga ia terus mengalami sakit hati. Ia mengalami kecewa karena tiap tahun ia selalu dihina oleh Penina. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah kesengsaraan yang dialami oleh Hana. Lalu apa yang menjadi respon Hana? Walaupun ia sengsara, apakah ia menyerah dengan keadaan? Apa yang dia lakukan? Yang pertama sekali, jemaat yang dikasihi Tuhan, ia datang kepada Tuhan. Ini respon anak Tuhan yang benar. Ketika mengalami permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga, datang kepada Tuhan. Bukan datang kepada dukun. Bukan datang kepada temanmu. Bukan datang kepada teman curhatmu, tidak. Tetapi pertama sekali dikatakan datang kepada Tuhan. Selain datang kepada Tuhan, ia terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10 dan yang ke-15, dikatakan di sana bahwa Hana menangis sejadi-jadinya, lalu menumpahkan, ia membuka hatinya, membuka dirinya, ia bercerita kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja, di dalam ayat yang ke-15, saat Imam Eli datang kepadanya, ia juga terbuka untuk menceritakan isi hatinya kepada Imam Eli. Perhatikan, ia datang kepada Tuhan, membuka diri kepada Tuhan, baru ia membuka diri kepada hamba Tuhan atau kepada sahabatnya, kepada sesamanya. Inilah yang harus kita lakukan. Sewaktu kita mengalami permasalahan-permasalahan yang berat di tengah-tengah rumah tangga kita, yang pertama sekali datanglah kepada Tuhan. Lalu terbukalah di hadapan Tuhan, baru terbukalah kepada samamu, kepada hamba Tuhanmu, kepada temanmu. Itu langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Tentu hal ini berbanding terbalik dengan kebiasaan kita. Kalau saya itu berkunjung ke rumah jemaat, biasanya ngobrol 15 menit, 20 menit terakhir ini kita akan berdoa bersama-sama. Kebiasaan hamba Tuhan akan mendoakan seisi keluarga dan akan bertanya, "Pak, Bu, apa yang perlu didoakan?" Kebanyakan anak-anak Tuhan berkata, "Enggak ada." Ya sudah, kita kurang belajar untuk terbuka di hadapan Tuhan dan juga untuk didoakan oleh teman-teman rohani kita. Nah, tetapi Hana itu berbeda dari kita sekalian, bahwa ia datang terbuka di hadapan Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Hana kembali? Dikatakan di sini bahwa ia berdoa dengan rendah hati. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-11, 3 kali ia menyebut dirinya sebagai hamba. Perhatikanlah sengsara hambamu. Perhatikanlah hambamu. Lihatlah hambamu. Ia menempatkan dirinya sebagai hamba dan Allah sebagai yang maha kuasa. Perhatikan jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika engkau berdoa, sebagai apakah engkau tempatkan di hadapan Tuhan? Apakah sebagai hamba? Kalau engkau sebagai hamba, berarti ketika engkau memohon kepada Tuhanmu, ketika diberikan oleh Tuhanmu, engkau akan menyadari bahwa itu adalah kasih karunia. Karena seorang hamba tidak pernah memiliki hak untuk mendapatkan sesuatu dari tuannya. Itu hamba. Tetapi perhatikan, bagaimana kita berdoa di hadapan Tuhan. Apakah engkau menempatkan dirimu sebagai hamba? Atau engkau menganggap bahwa engkau berjasa
dan Tuhan itu berkewajiban untuk menjawab setiap doamu. Apakah karena kita akan berkata, Tuhan, percuma saya sudah setia. Wah, itu bukan seorang hamba. Engkau seorang Tuhan. Tuhan, percuma saya sudah rajin beribadah. Tuhan, percuma saya sudah setia memberikan perpuluhan dan persembahan. Seakan-akan Tuhan itu berkewajiban untuk menjawab doamu. Perhatikan Hana ketika berdoa. Hendak kita berdoa seperti Hana, bahwa kita menempatkan diri sebagai hamba. Ketika Tuhan menjawab, itu kasih karunia. Dan ketika Tuhan tidak memberikan seperti yang kita minta, kita akan menyadari, oh Tuhan, Engkau tidak memberikan, tidak apa-apa. Karena memang tidak pantas aku untuk menerimanya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Hana. Dan kita tahu bagaimana akhir dari cerita ini. Bahwa Tuhan memberikan Samuel kepada Hana. Dan kita tahu siapa Samuel. Samuel adalah hakim-hakim sekaligus nabi yang istimewa di dalam sejarah Israel. Samuel adalah hakim yang terakhir, di mana ia memimpin sebagai yang terakhir, karena setelah Samuel maka masa hakim-hakim berakhir dan mereka akan digembalakan, dipimpin oleh seorang raja. Dan Samuel itu adalah orang yang besar yang mengurapi dua raja sekaligus. Ia mengurapi Saul dan ia juga mengurapi Daud. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan kita tahu bahwa Allah mendengar jeritan Hana. Bahwa Allah mempersiapkan jauh yang lebih baik dari yang diminta oleh Hana. Hana hanya minta, Tuhan berikan aku anak laki-laki. Tetapi Tuhan katakan, aku berikan melebihi yang engkau minta. Ia akan menjadi seorang nabi, ia akan menjadi seorang hakim, dan ia akan menjadi hakim yang terakhir yang mengurapi dua raja sekaligus. Jemaat yang dikasih Tuhan, perhatikan, Allah memberikan melebihi apa yang kita minta. Ketika kita terus setia di dalam Tuhan, terus beriman kepada Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada sukacita, penghiburan kepada orang-orang seperti Hana, menempatkan diri sebagai hamba di hadapannya, tetap setia kepada Tuhan, maka ia baru bisa bersukacita di dalam Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya kita juga menjadi seperti Hana. Ada satu kisah, Bapak yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1800 ada seorang hamba Tuhan yang bernama Henry Francis Light dan istrinya melayani di sebuah wilayah pesisir di pantai Devonshire, Inggris. Mereka melayani selama 23 tahun di daerah pesisir pantai pada tahun 1800-an. Dan dikatakan pada tahun 1884, pendeta Henry ini terkena TBC. Di mana saat itu TBC adalah penyakit yang belum ada obatnya. Setelah ia didiagnosa TBC, 3 tahun kemudian kesehatannya semakin memburuk. Lalu ia berdiri di depan mimbar, ia berkhotbah untuk terakhir kalinya. Saat ia berkhotbah, ia pamit kepada seluruh jemaat dengan jalan yang sudah melemah dan terbatuk-batuk. Pada siang harinya ia pergi ke pantai. Saat ia pergi ke pantai, terinspirasi di dalam kepalanya bahwa Allah menyertainya dan akan menuntunnya ke arah kehidupan kematian. Lalu sesepulang dari pantai, ia masuk ke kamarnya. Ia mengambil satu kertas dan pena. Ia tulis. Ada satu tulisan dia yang menceritakan tentang permohonan, tinggallah Tuhan sertaku di dalam setiap pergumulanku. Dan setelah dia pensiun, mengundurkan diri dari sana,
ia pergi ke Italia untuk menghindari hawa dingin yang di Inggris. Karena seorang penderita TBC ketika akan kena hawa dingin itu akan kumatnya luar biasa. Sesampainya dia di Italia, ia tuliskan kembali, rapikan tulisannya tadi. Lalu ia kirimkan ke istrinya dan ia katakan, "Istriku, tinggallah sertaku, bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan akan menyertai kita." Dan akhirnya ia mati di Italia. Dan kisah hidupnya, kesetiaannya melayani Tuhan. Dan ia menuliskan satu lagu, "Tinggallah sertaku" ini. Ini menjadi kekuatan bagi banyak orang. Dan itulah yang sudah dibuat menjadi satu pujian dari pujian 406. Kita akan memujikan pujian ini. Seperti firman Tuhan tadi katakan, Pendeta Henry Francis Light itu menulis lagu "Tinggallah sertaku". Itu menjadi kekuatan baginya dan menjadi berkat bagi kita. Mari kita akan memuji Tuhan ini dari KPPK 406, "Tinggal sertaku". Tinggallah serta dengan Tuhan, ada kekuatan dan penghiburan. Aku perlukan Dikau tiap waktu. Dalam cobaan, Kau yang ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Biarlah iman Pendeta Henry Francis Light menjadi iman kita bersama, bahwa kita tetap tinggal serta dengan Tuhan dan Tuhan juga tinggal beserta kita. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah menguatkan setiap kami. Kami tahu bahwa menjalani kehidupan rumah tangga ada banyak prahara-prahara yang kami hadapi, karena kami adalah sesama orang yang berdosa, yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh meneladani Hana di dalam teladan imannya, yang datang berseru kepada Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, dan juga menyerahkan hidupnya sebagai hamba di hadapan Tuhan, agar kami tetap tunduk di hadapan Tuhan, sehingga kami terus boleh hidup setia kepadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk keluarga Ibu Yulia Tio. Kita menyerahkan untuk suami yang kekasih, yaitu untuk Bapak Sihin. Dan kita juga menyerahkan untuk anaknya, yaitu Chandra, dan menantunya untuk dia, beserta dengan cucunya untuk Marvel. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati kebutuhan hidup mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan untuk anak Tuhan, yaitu untuk keluarga Ibu Yulia Tio. Kami berdoa untuk suaminya, untuk Bapak Sihin, berdoa untuk Chandra, Tia, dan juga Marvel. Tuhan kiranya memberkati mereka bersama-sama, agar mereka satu dengan yang lain boleh hidup rukun, boleh saling mengasihi, saling mengampuni, karena kami yakin dan percaya bahwa orang-orang yang di dalam Tuhan akan terus saling menopang satu dengan yang lainnya. Berkati kiranya juga Tuhan untuk usaha dan pekerjaan yang mereka kelola, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan dicukupkan oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Marvel, berkati untuk masa pertumbuhannya. Biarlah Tuhan juga memberkati masa depannya. Biar dia menjadi anak yang cinta Tuhan, takut Tuhan, hormat kepada orang tua. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk seluruh aspek-aspek kehidupan mereka, kesehatan mereka, agar senantiasa Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk persiapan ibadah di gedung, di mana kita tahu bahwa pemerintah sudah membuka izin kembali untuk beribadah di gedung. Biarlah kiranya Tuhan memberkati untuk setiap persiapan-persiapan kita, dan juga Tuhan memberkati untuk gereja-gereja, agar tidak menjadi batu sandungan, menjadi klaster baru, tetapi biarlah gereja-gereja boleh menempatkan diri sebagaimana mestinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pemerintah kami sudah memberikan izin kembali untuk boleh beribadah di gedung. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati masa-masa persiapan kami, sehingga kami boleh menerapkan protokol-protokol kesehatan yang baik. Dan kami juga sedang mengusahakan izin, biarlah kiranya Tuhan memberkati, sehingga izin untuk peribadahan boleh dikeluarkan oleh kepolisian, sehingga kami boleh beribadah secepat mungkin. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang sudah melakukan ibadah di gedung. Biarlah juga Tuhan memberikan mereka hikmat, kesetiaan, ketundukan untuk boleh menerapkan protokol-protokol kesehatan yang baik, sehingga gereja tidak ada satu gereja pun yang menjadi klaster baru, pusat penyebaran virus corona ini ya Tuhan, sehingga gereja-gereja tidak menjadi batu sandungan di muka bumi Indonesia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita Indonesia, agar kiranya Tuhan memberkati bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di dalam semua lini kehidupan berbangsa, baik untuk perekonomian, khususnya kesehatan, keamanan, ketahanan pangan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh keluar dari keterpurukan, sehingga boleh membenahi diri semakin semaksimal mungkin, sehingga rakyat yang di dalamnya boleh menikmati kesejahteraan. Bapak Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati untuk pemerintahan kami, baik dari pusat hingga daerah, sehingga mereka boleh bekerja semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mendengar seluruh doa kami, dan biarlah Tuhan yang akan menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ajar kami berdoa seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima,
Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita akan memuji Tuhan sambil memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Inilah ya Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Kau memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Inilah ya Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Pakailah semua harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa yang di surga, kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Allah disenangkan melalui setiap persembahan yang dibawa oleh setiap anak-anak Tuhan. Dan Tuhan menguduskan persembahan ini dan juga memberkati untuk setiap keluarga-keluarga yang sudah memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati keharmonisan rumah tangga mereka, Tuhan memberkati untuk pekerjaan mereka, sehingga mereka tetap boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan menutup rangkaian ibadah dengan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan kasih sayang dari Allah Roh Kudus akan memberkati kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.